Karena harta yang dia dapat, rizki yang dia dapat itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi menjauhkan dia dari Allah. Banyak contohnya Pak Qarun, ya hartanya dipendam oleh Allah. Maka kalau Pak Wahab nemuin harta terpendam, namanya harta Qarun. Padahal itu harta miliknya Qarun di zaman Nabi Musa alaihis salam. Sekarang banyak Qarun banyak sekarang yang memendam hartanya, yang pelit banyak. Nanti akan Allah pendam tuh. Ya sekalian ya. Nah itu bersyukur sekali lagi wajib. Jadi jangan sampai kita meninggalkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur nanti Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya yang kufur wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kufur, yang enggak bersyukur, yang enggak memanfaatkan rizki yang Allah berikan untuk dekat sama Allah, inna azabi lasyadid. Ya, ancaman Allah. Sungguh azabku sangat pedih. Jangan main-main, Pak. Dalam hal bersyukur jangan main-main. Kecil yang kita nikmat wajib disyukuri. Tapi kecil yang kita terima tidak disyukuri akan jadi azab buat kita. Lihat keluarganya, banyak dari tetangga kita, saudara kita yang hidupnya selalu nggak tenang, ribut terus. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan, nggak bersyukur kepada Allah. Maka dijadikan rumah tangganya itu penuh dengan suasana keributan. Ya, azab kecil Allah berikan dalam keluarga. Nanti belum azab yang sebenarnya di akhirat. Jelas sekalian. Nah, bisa lihat ya. Jadi bersyukurlah. Dan saya minta jangan dianggap berkumpulnya kita ini adalah suatu hal yang wajib. Tapi bersyukur itu wajib. Terserah bagaimana caranya. Nah, Pak Teguh sore ini undang kita, Pak. Undang kita sore ini makan-makan, nanti ada ngopinya, ya Kang ya. Ada ngerokoknya. Ntar pulang diamplopin satu-satu. Ada semua dapat. Jangan pada pulang kalau udah selesai. Ya, mudah-mudahan didoakan Kang Teguh ini, Kang Kukuh ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian, yang perlu kita ingat juga bahwa setelah kita bersyukur ada sunnah-sunnah yang dapat dilakukan ketika kita menerima rizki, menerima nikmat seorang anak dari Allah. Jadi kalau boleh dikata kalau kita lahir diiringi dengan sunnah, nanti juga pada saat kita wafat diiringi dengan sunnah. Jadi hidupnya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ketika kita mendapatkan seorang anak, yang pertama adalah mengadzankan pada telinga kanannya. Tapi ada sebagian dari kita yang merasa alergi dengan hadis ini, yang merasa nggak sesuai dengan hadis ini. Saya nggak perlu pakai azan Pak Ustadz, silahkan, nggak apa-apa. Yang pakai azan silahkan, kita nggak jadi perdebatan itu. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa dalil mengazankan ya di telinga kanan seorang anak itu derajatnya adalah hasan. Derajatnya hasan. Jadi derajat hadis itu ada 4. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, yang keempat maudhu. Setelah maudhu tidak ada lagi. Maudhu apa itu? Palsu. Nah, biasanya hadis palsu banyak bertebaran Bapak itu. Kalau yang punya WA, saya sering baca WA dari teman-teman semua yang ada di SJP ini. Kalau yang melenceng saya kasih tahu. Biasanya kalau mendekati suatu hari-hari besar Islam, bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Syawal, itu bertebaran hadis palsu, maka hati-hati. Nah, biasanya kalau ada saya baca statusnya, saya tegur. Nah, ini hadis palsu, karena memang udah jadi kewajiban kita saling mengingatkan, karena berat ya. Jadi kalau nggak ngerti tentang hadis, jangan sekali-kali nge-share hadis. Karena kalau sampai Bapak nge-share hadis yang maudhu, yang palsu, maka kata Nabi sama saja kita menyiapkan kursi kita di neraka. Bayangin di neraka pakai kursi, Pak. Nah itu. Jadi yang menginginkan, yang berkeinginan untuk mendapatkan kursi di neraka, silakan sebar hadis palsu. Daripada di dunia nanti rebutan kursi, nggak dapat juga, gila. Jelas sekalian ya. Jadi yang pertama apa tadi? Mengadzankan di telinga kanan seorang bayi. Ya, dengan lembut. Kang Teguh kemarin sampai ngadzankan. Kang Teguh, bukan tetangga ya.
Iyalah, nikmat diberikan pada Pak Teguh masa tangganya yang azan ya. Pelan-pelan aja, yang lembut di telinga kanan ya Pak. Jangan saking gembiranya kita mendapatkan rezeki, ya kencang-kencang. Wah, gitu. Ya, bayinya stroke gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama diazankan Pak. Maka bapak-bapak ini anak-anakku sekalian harus belajar azan. Nanti kalau nanti kalian jadi suami, nah istri yang lahirin harus bisa azan tuh. Jangan sampai Mas azanin. Azan apa sih? Nah, gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Belajar azan lah. Ingat ya, nggak nyampe di pengajian, belajar di rumah setel apa itu ya, yang bisa ada suara azannya. Belajar ya. Lalu yang kedua, sekalian, setelah diazankan ada lagi yaitu tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu Bapak ambil kurma yang bagus, itu kurma ajwa kesenangan Nabi SAW, lalu Bapak kunyah. Ya, setelah itu, setelah dikunyah Bapak ambil itu, diperes di mulut si bayinya. Nah, nanti airnya itu kan masuk dalam kerongkongannya, tenggorokannya. Nah, itu tahnik. Jadi bukan Bapak masukkan korma bulat-bulat ke mulutnya, jangan, bukan. Itu membunuh namanya. Ya, tahnik itu seperti itu. Apa itu tahnik? Bukan teknik ya. Kalau teknik fakultas. Tahnik. Nah, jadi Bapak ambil kurma sekali lagi, lalu dikunyah. Bapak yang ngunyah. Kalau dulu Nabi yang ngunyah. Jadi kalau ada para sahabat memiliki seorang anak, dibawa ke Nabi, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, nah minta ditahnik. Mulutnya Nabi itu mulut mulia, mulut yang suci. Ya, mulut yang suci yang sudah dijaga oleh Allah dari penyakit. Jadi sekalipun dikunyah oleh Rasulullah itu, ya nggak akan datang penyakit kepada si bayi. Nah kalau bapak yang ini sendiri, karena orang tua kan tahu, yang mengerti kesehatan di antara keluarga kan tahu. Ya, suaminya lah kunyahkan itu. Lalu apa manfaatnya tahnik sekalian? Tahnik itu ternyata sekalian, setelah dilakukan penelitian di Fakultas Kairo Mesir, itu kalau bayi yang baru lahir itu setelah keluar dari rahim seorang ibu, itu akan mengalami panas yang dingin yang sangat ekstrim. Jadi bayi itu pasti akan menggigil dan menangis. Maka kalau bayi yang lahir dalam keadaan prematur, di rumah sakit disiapkan pemanas. Apa namanya itu Pak? Inkubator. Dimasukkan ke dalam inkubator ya, oleh suster, dimasukkan dalam inkubator supaya dalam bisa hangat di situ. Dimasukin oleh suster, lalu disetel suhunya. Ditutup, disetel suhunya, setelah itu ditunggu oleh suster sambil melihat handphone. 15 menit kemudian dilihat udah matang karena suhunya terlalu besar. Ya. Udah gitu bukannya ketakutan, bikin status alhamdulillah sudah matang, yang suka like and share. Nah itu bayi matang itu. Nah jadi inkubator. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir itu di dalam rahim seorang ibu itu adalah tempat yang paling nyaman buat bayi Pak. Maha besarnya Allah itu. Dalam keadaan dingin, di dalam kandungan hangat. Dalam keadaan panas, di dalam kandungan tetap hangat. Itulah fungsi daripada rahim seorang ibu. Ya, nah, maka ketika lahir, bayi ini akan merasakan suatu kejadian luar biasa, perubahan cuaca dari sejuk kepada yang ekstrim dingin, Pak. Nah, maka ketika ditahnik, itu akan bisa menstabilkan suhu di dalam tubuh seorang bayi. Dan ini perkara sunnah yang bukan dianggap biasa saja, tapi ini sunnah yang dianggap luar biasa oleh para dokter. Ternyata Rasulullah itu sekalipun bukan dokter, beliau sudah mengetahui hal-hal yang akan terjadi kepada seorang bayi. Itu tahnik sekalian ya. Lalu selanjutnya, sunnah yang selanjutnya sekalian adalah akikoh. Akikoh ini ada 3 paket. Dalam akikoh 1 paket ada 3 isinya. Yang pertama tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, yang pertama dipotongkan hewan kurban pada hari ke-7. Nggak mampu di hari ke-7 ke-14, nggak mampu ke-14 21, nggak mampu 21 udah nggak usah hitung hari lagi. Hitung tahunan boleh. Hitung tahunan boleh. Yang penting sebelum masuk balik. Kalau lewat balik masih mau diakikoh, monggo silakan.
Karena memang pada saat itu belum mampu. Apa hukum akikah? Hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, dalam mazhab Syafi'i laki-laki sembelih kambing 2. Wanita satu. Kalau anaknya laki-laki 2, perempuan 1. Enggak mampu 2 gimana Pak Ustadz? Nah, ini yang kebanyakan orang ngeles dari akikah. Karena merasa berat dengan 2 ekor kambing bagi anaknya yang laki-laki, ya dia nggak akikah. Kenapa? Karena kalau beli 2 kan 5 juta sekarang minimal. Ya dari mana Pak Ustadz? Saya nggak punya uang 5 juta. Padahal Islam itu tidak memberatkan umatnya. Justru Islam itu adalah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah. Kalau nggak mampu 2, boleh dicicil. Tahun ini misalnya Bapak punya 1 kambing, potong. Nanti kapan punya 1 lagi potong, genap sudah 2 untuk bayi laki. Pak Ustadz, saya baca dalam kitab, dalam buku ada kok itu. Kalau kita punya bayi laki-laki cukup 1. Itu namanya fikih sunnah, karangan Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq itu bermadhab Hanafi. Jadi dalam madhab Hanafi itu laki-laki cukup 1, tapi afdalnya 2. Jadi boleh 1. Ya boleh 1 dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i 2 tapi boleh dicicil. Kalau mazhab Hanafi boleh 1. Jadi silakan Bapak mau pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i Hanafi aja Pak Ustadz. Ya, yang kalau akikah laki-lakinya 1, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti masuk kurban wajib tiap tahun. Enak mana Pak? Kembali lagi ke Syafi'i. Gitu. Jadi bermazhab itu jangan ambil enaknya doang. Ya gitu selain ya. Jadi boleh dicicil bagi mazhab Syafi'i. Yang nggak punya 2 laki-laki ya udah 1, nanti 1 lagi. Itu jadi hukumnya sunnah muakkadah. Dan yang kemarin saya bilang jangan dijadikan suatu dosa kalau meninggalkan sunnah. Ya, jangan menjadikan suatu dosa hal yang bukan dosa. Jadi meninggalkan akikah itu bukan satu dosa, jadi yang merasa berdosa. Itu bahu anhu yaumal sabihi. Paket yang pertama dari akikah itu adalah memotong ya hewan. Ya, lalu yang kedua wayuh laku rasuhu, cukur rambut. Nah, cukur rambut sunnah, nanti kita cukur ya kan rambutnya. Kenapa? Nah, kembali lagi kepada ahli medis ya, bahwa rambut yang keluar pertama kali yang dibawa oleh bayi itu dulunya bercampur dengan darah di dalam rahim ibunya. Darah itu kotor, najis, maka disunnahkan dicukur habis. Dan sunnah lagi setelah dicukur jangan dibuang rambutnya dulu, tapi dikumpulkan ya, ditimbang ada berapa kilo itu rambutnya, dicukur lalu ditimbang dan disetarakan dengan emas atau perak. Saya pakai emas Pak Ustadz. Ya paling berapa nggak ada segram ya bayi ya, rambut bayi itu. Nanti kita lihat ada sekilo. Ya. Jadi ditimbang. Nah, itu sunnah, bukan wajib nih. Jadi jangan sampai nuduh saya mewajibkan cukur rambut terus dikumpul, ditimbang, dihitung dengan emas. Bukan, itu sunnah. Nggak dijalanin Pak Ustadz nggak apa-apa. Apalagi buat orang yang pelit udah nggak apa-apa banget itu. Nggak apa-apa banget ya. Nah itu. Ya, dicukur rambut dan wayusama. Lalu memberikan berikan nama yang terbaik. Ya, alhamdulillah sudah diberikan nama. Nanti kita saksikan bersama-sama, kita cukur dan kita kukuhkan lagi ya pemberian namanya. Ait mau dicukur lagi. Adiknya mana adiknya? Gendong dong. Ya. Maka para hadirin sekalian kita baca Qul Al-Falaq dan juga An-Nas yang sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم سميناك بالإسلام الذي سماك به الله Artian Bagus Prasetyo dan Setyo Koko Puji Rahayu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bi anna Allah yaj'alu ismuhu mubarakan lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bi anna Allah yutawwilu umrahu fi ta'atillah wa ta'atihir rasul wa fi sihhati wa salamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.